Juru Selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, Shalom, Philadelphia, kasih persaudaraan buat kita semua. Terima kasih buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang udah bergabung di ibadah online dari Philadelphia Family Church. Sebagaimana yang kita tahu, kita sudah terima banyak berita, mulai dari yang negatif ataupun yang positif tentang pandemi dari COVID-19 yang ada di Indonesia saat ini. Apa yang jadi kerinduan saya pagi siang hari ini adalah bagaimana firman Tuhan boleh menguatkan kita semua dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita semua. Bagaimana caranya atau apa yang anak-anak Tuhan harus lakukan untuk bisa melewati masa-masa sulit seperti ini. Mari, sebelum kita mulai firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau boleh kumpulkan kami semua pagi siang hari ini. Sebentar kami mau terima firman Tuhan. Biar Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih hikmat, bukakan pikiran kami, hati kami, mata kami supaya boleh tertuju sama Tuhan. Dan biar kiranya setiap firman yang boleh kami terima, boleh menjadi benih yang baru, boleh menjadi kekuatan buat kami, supaya kami bisa lakukan firman Tuhan dengan baik, dan menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kalau saya boleh mulai dengan satu cerita, saya teringat beberapa minggu yang lalu, waktu saya sama Elsha kita mau rayain anniversary kita yang kelima, kita ajak anak-anak dan dalam sebuah perjalanan kita ke Bandung waktu itu. Kita packing banyak, kita ngerapihin, kita punya tas, baju, kita hitung kita mau bawa apa aja, bawa cemilan ini, bawa baju ini, baju renang nggak boleh lupa. Kita siapin begitu banyak hal, supaya ketika kita sampai ke Bandung, kita nggak ngalamin masalah. Tapi yang kita pelajarin adalah kadang-kadang begini, seberapa siap pun kita coba menyiapkan perjalanan kita, kadang-kadang ada masalah. Bahkan kalau kita boleh balik ke cerita kita di Alkitab, ada dua hal yang sebenarnya mau saya coba bawakan, yaitu bicara tentang bagaimana Tuhan berjalan di atas air untuk mencoba menolong Petrus, ataupun juga ketika Tuhan menenangkan sebuah badai dari perahu ketika dia ada di perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan dari dua kisah ini ngomongin soal perahu, ngomongin soal badai adalah satu hal yang mungkin cukup relevan dengan keadaan kita saat ini, bahwa kita lagi ngalamin mungkin ada terjangan badai, ombak, kita dibawa ke kiri, ke kanan, kita ngerasa sesuatu yang Tuhan ini mau dibawa kemana? Tuhan mau ngelakuin apa sama saya? Dan dari kisah ini sebetulnya ketika kita mau mulai sesuatu, atau bahkan ketika kita udah menyiapkan, bahkan seorang nelayan yang hebat pun, seperti murid-murid Tuhan Yesus, mereka pun ngalamin keraguan. Mereka pun bahkan ketika mereka lagi jalan di atas perahu, di Danau Galilea, tiba-tiba ada ombak besar yang mana membuat mereka sebegitu takutnya. Padahal
Mereka adalah nelayan yang hebat. Dan bukankah hal-hal seperti ini pun mungkin juga menjadi kejadian yang real yang kita alamin saat ini. Kalau saya boleh bagiin di firman Tuhan, di Matius 4 ayat ke-37, firman Tuhan katakan, "Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu pun mulai penuh dengan air." Nah, masa-masa seperti ini, ketika kita mulai dengar, wah kita terima WhatsApp, WhatsApp di keluarga, ada yang kirim foto ini, kirim rekaman ini ditangkap, pasien ini kabur, pasien bertambah setiap sore kita ada terima update terbaru dari pemerintah. Dan kadang-kadang kita jadi lupa segala kepanikan, segala rasa takut seringkali nutup mata iman, bahkan hati kita untuk melihat bahwa sebetulnya di dalam perahu kita itu ada Tuhan Yesus. Dan ini ya murid-murid tahu bahwa Tuhan Yesus ada di dalam perahu bersama-sama mereka, Tuhan Yesus tidur. Tapi tetap seberapa hebat pun mereka sebagai nelayan, fenomena alam yang luar biasa, ombak, badai, topan, itu tiba-tiba datang menghantam dan membuat mereka jadi panik. Pertanyaan adalah, buat kita semua, apa reaksi kita? Apa respon kita? Dan apa yang murid-murid lakukan ketika mereka ngalamin ini? Mereka langsung samperin Tuhan Yesus. Dan mereka tanya, di ayat ke-8 mereka dia bilang, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Apakah ini jadi sebuah pertanyaan yang mungkin sering kita tanyakan? Mungkin di saat-saat seperti ini, kita tahu Tuhan ada, tapi kita tanya, Tuhan, masa Tuhan gak peduli sih sama keadaan kayak gini? Apa Tuhan mau kita binasa? Dan secara rasional, kita mempertanyakan apakah Tuhan mengasihi. Enggak, Tuhan enggak mau kita binasa. Tuhan mengasihi kita. Dan makanya kita harus punya iman yang kuat. Ketika kita lagi ngalamin keadaan seperti ini hal yang pertama yang kita harus lakukan. Yaitu kita harus evaluasi keadaan-keadaan kita. Apa yang kita alamin, apa yang sedang kita lalui, kita harus cek depan, belakang sama. Seperti kita mau berangkat ke satu tempat, kita cek semuanya perlengkapan dengan baik. Nah, sayangnya adalah murid-murid Tuhan Yesus itu udah ngeliat sendiri apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dari mujizat-mujizat yang Tuhan sudah lakukan. Mereka melihat bagaimana Tuhan mengusir setan, Tuhan melakukan mujizat kesembuhan, Tuhan berbicara dengan ahli Taurat, dan hal-hal yang di luar nalar mereka. Tapi ketika badai itu datang, itu justru menutup mata kita. Kepanikan, rasa takut itu menutup iman kita sehingga kita nggak percaya bahwa Tuhan ada. Dan apakah ini yang lagi saudara-saudari alamin? Bahwa dalam masa-masa seperti ini, saya sangat mengencourage, saya harapkan benar-benar saudara-saudari bisa ingat bahwa ada banyak hal yang kita udah lewatin sama-sama Tuhan. Segala berkat yang kita udah pernah alamin, itu semua Tuhan udah pernah bantu. Nggak mungkin di masa seperti ini Tuhan tinggalin kita. Atau bahkan ketika masa-masa seperti ini, ada juga yang mungkin ngerasa, kayaknya Tuhan nggak ada. Saya sendirian, saya di perahu, saya sendirian. Ini pun juga terjadi sama murid-muridnya Tuhan Yesus. Bahwa di cerita yang kedua ketika Tuhan Yesus jalan di atas air, adalah waktu di mana Tuhan Yesus sudah memberi makan 5.000 orang, mereka akhirnya misah. Tuhan Yesus pergi ke gunung, Tuhan Yesus berdoa, dan murid-murid diminta, yaudah kamu berangkat duluan aja, naik ke perahu, dan sampainya di Danau Galilea, ya ngalamin hal yang sama. Dan kali ini, karena Tuhan Yesus nggak ada di perahu, tapi ini saya mau ingetin, Tuhan melihat. Tuhan melihat. Firman Tuhan bilang di Markus 6 ayat 48, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung. Dari firman ini kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa seberapa jauh pun kita berada ataupun ketika kita ngerasa kita mendayung sendirian di atas perahu kita, Tuhan melihat kita. Dari jauh, Dia memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kekhawatiran kita, Dia tahu.
Kalau tadi bagian pertama kita bicara tentang kita harus mengecek keadaan kita harus terus evaluasi apa yang ada, apa yang kita rasakan, momen-momen di mana kita merasa kita berjalan sendiri, bahkan kita harus tahu bahwa Tuhan ada memperhatikan. Dan yang kedua, yang kita harus perhatikan adalah bicara tentang iman ataupun rasa takut. Kenapa? Karena wajar. Di saat-saat seperti ini justru kita malah hilang iman, kita malah dilingkupi oleh rasa-rasa takut. Dengan kenapa? Karena sekarang di era digital saat ini, nggak kayak zaman dulu. Bahwa sebetulnya kalau kita coba browsing ya, kalau kita coba cari fakta di internet, kasus-kasus corona itu sebetulnya tidak sehebat dari fenomena atau bahkan pandemi-pandemi sebelumnya. Tapi karena faktor digital, sosial media dan sebagainya, ekspos dari berita ini tuh tersebar begitu cepat. Mau itu berita yang benar ataupun yang tidak benar, ada tendensi bahwa kita pengen jadi yang pertama. Pokoknya kalau ada berita baru kita langsung forward aja. Jadi coba kita jadi pribadi yang lebih bijak. Kalau memang beritanya dari sumber yang nggak jelas, website yang nggak jelas, bukan dari kantor berita yang kita tahu, sebaiknya nggak usah di-forward. Kalaupun kita terima, tahan sampai kita. Segala berita, segala informasi yang kita terima, ini yang mau saya tekankan, bahwa keadaan itu akan terus menghimpit. Akan mendorong kita untuk membuat sebuah keputusan. Dan gimana cara kita bisa buat keputusan bijak adalah dengan mendapatkan informasi yang tepat. Dengan benar-benar tahu sebetulnya kita harus menempatkan diri kita kemana. Pertanyaan adalah, kita sebagai murid-murid, kita menghampiri Tuhan ini dengan apa? Apa dengan iman atau dengan rasa takut kita? Menariknya adalah di sini dikatakan dalam versi bahasa Inggris, Lord, save us. We are about to die. Yang mana murid-murid ini tahu bahwa Tuhan Yesuslah yang bisa menyelamatkan. Ini bagian dari iman. Tapi di sisi lain ketika murid-murid ngeliat ada Tuhan Yesus berjalan, di firman Tuhan ditulis bahwa mereka melihat Tuhan Yesus. Tapi karena rasa takut, mungkin termasuk juga karena ada badai, topan, gelombang, bergoyang dan sebagainya, bikin mereka takut dan meresponinya di firman Tuhan dikatakan Matius 14 ayat 28, Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu. Pertanyaan adalah, apakah ini bergerak dengan iman atau dengan rasa takut? Kenapa? Karena if it is you, kalau itu Engkau Tuhan, jadi ada keraguan di situ. Menariknya, dari dua hal ini, bagaimana cara kita meresponi, baik itu mau dengan iman ataupun dengan rasa takut, Tuhan lebih mengejar iman kita. Tuhan mau lihat. Kenapa? Karena akhirnya apapun yang kita pilih, bagaimana cara kita approach Tuhan. Yang Tuhan lihat adalah, hai, kamu orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Makanya di bagian kedua ini, mau itu kita bicara soal iman ataupun ketakutan, kita harus tahu bahwa Tuhan melihat iman kita. Tuhan melihat iman. Di Yakobus 1 ayat 6 katakan begini, hendaklah ia atau kita, hendaklah kita memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Sebab, ya di ayat ke-8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Apa yang dimaksud dengan mendua hati? Yang dimaksud adalah tidak 100% fokus pada Tuhan. Kita khawatir, kita takut, kita malah fokus untuk melihat yang lain. Dibandingkan kita lihat bahwa Tuhan lagi berjalan menuju ke perahu. Tuhan lagi berjalan menuju ke kita. Tapi karena ada angin, ada badai, kita jadi khawatir, kita malah nggak ngeliat dan kita mempertanyakan, Tuhan, apakah itu Engkau? Apakah itu Engkau yang berjalan menuju kemari? Ayo sama-sama kita punya iman yang kuat. Sama-sama kita punya fokus yang kuat bahwa yang kita lihat itu harus Kristus. Bukan masalah-masalah yang kita alamin. Apa yang membuat Petrus tercebur? Gini, Petrus sudah turun dari perahu. Petrus sudah dapat konfirmasi dari Tuhan bahwa, iya, ini aku, datang kemari. Petrus keluar dari perahu.
dia berjalan di atas air, dia udah berjalan, dia udah ngelakuin bagian dia. Tapi karena Petrus nggak fokus, apa sih yang Petrus lihat? Kalau di firman Tuhan dikatakan di Matius 14 ayat 30, tetapi ketika ia melihat angin ribut, ia ketakutan dan mulai tenggelam. Padahal sebelumnya ketika dia fokus ngelihat Kristus, dia bisa berjalan. Tapi ini kita manusia. Saya tahu nggak segampang itu Ricci. Kamu ngomong bahwa kita kita bisa percaya sama Tuhan, kita lihat nanti masa kita beres. Saya tahu kita juga mesti pakai logika, kita mesti pakai nalar, bagaimana cara kita bisa ngelola masalah-masalah yang ada, mau itu dari bisnis, urusan keluarga, urusan pernikahan, masa-masa yang sulit ini mungkin nggak cukup kalau misalnya kita bicara soal iman. Iya, betul. Tapi kita harus prioritaskan. Kenapa? Karena ketika kita nggak fokus, ketika kita nggak ngelihat ke Tuhan, maka badai angin topan itu justru akan menenggelamkan kita. Yang akhirnya justru apa? Ketika kita semakin tenggelam, semakin terlarut, semakin ngerasa sendiri, semakin ngerasa nggak ada yang ngebantuin. Kenapa? Karena kita terus kebayang tuh sama masalah yang ada. Jadi justru seharusnya kita mulai bisa lepaskan. Makanya mulai hari ini atau bahkan esok ya, bukan waktunya kita untuk tenggelam. Tapi justru ini waktunya kita untuk terus jalan, makin dekat sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa pegang tangan Tuhan benar-benar dan kita bisa ngelewatin masa-masa sulit dengan baik. Dan ingat, dan saya mau ingetin, kalaupun kita jatuh, it's okay. Kalaupun kita jatuh, Tuhan penuh dengan belas kasihan. Bahkan waktu Petrus tercebur, Tuhan kasih tangannya. Tuhan sodorkan tangannya dan dia bantu Petrus. Jadi percayalah bahwa apapun yang kita alamin, masa-masa sulit seperti ini, Tuhan Yesus pasti bantu. Tuhan Yesus tolong. Jadi kalau saya boleh simpulkan, kalau saya boleh tutup firman pagi siang hari ini, tentang bagaimana kita bisa tetap percaya untuk hadapi masa sulit, ada 3 hal. Yang pertama, kita harus evaluasi perahu dan keadaan kita. Jangan biarkan kepanikan atau rasa takut mengisi perahu kita. Justru kita harus isi dengan harapan. Baca firman, biar dikuatkan terus dari hari ke hari. Yang kedua, bangun iman kita. Kita mesti bangun. Karena Tuhan menilai hati dan iman kita. Tuhan bukan menilai keraguan kita. Yang Tuhan nilai adalah iman kita. Seberapa percayanya kita. Ibrani 12 ayat 2 katakan begini, nasihat supaya bertekun dalam iman. Marilah kita melakukannya, perlombaan dalam kurung, dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi kita harus bangun iman kita, terus mendekat sama Tuhan. Dan yang ketiga, fokus sama Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita memalingkan pandangan kita kepada hal yang lain, contohnya dalam hal ini yaitu kepada masalah-masalah, kepada masa depan yang mungkin gak pasti, akhirnya kita jadi khawatir, kita jadi takut. Jangan, fokus sama Tuhan supaya kita tidak tenggelam. Tahukah bahwa kedua kejadian ini ada di tempat yang sama, di Danau Galilea? Apa yang saya dapatkan adalah berarti apapun keadaan, apapun yang sedang kita lalui saat ini, mungkin masalah yang udah pernah muncul itu datang kembali. Mungkin apa yang terjadi di masa lalu keulang lagi. Dan saya mau kasih tahu, saya mau ingetin, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus sayang. Tuhan Yesus ada di dalam perahu, ataupun ketika Tuhan Yesus ada di dalam perahu kita, Tuhan Yesus menghampiri. Jadi apapun yang terjadi di masalah kita saat ini, percayalah dengan iman. Tuhan Yesus setia, Dia akan hampiri kita, Dia akan tolong kita, supaya kita nggak tenggelam, bahkan justru kita bangkit sama-sama Tuhan Yesus. Kita bisa bawa, dan kita bisa bawa iman kita bisa bawa harapan yang baru, supaya kita bisa terus berjalan dari kemenangan yang satu ke kemenangan yang lain. Saya berdoa sungguh-sungguh biar kiranya firman Tuhan boleh menguatkan Bapak Ibu semua, saudara-saudari semua yang lagi mungkin khawatir lewatin masa-masa yang sulit ini.
Tapi ayo kita sama-sama sebagai anak Tuhan, kita punya saudara satu sama lain, ayo kita saling kuatkan, kita saling dukung, dan biar kiranya firman Tuhan pagi saya ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Semoga kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Ada sedikit pengumuman buat Bapak Ibu, saudara-saudari dari Jemaat Philadelphia Family Church. Mengingat bahwa minggu depan dengan harapan bahwa kita bisa melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Tapi kalau melihat keadaan sepertinya tidak memungkinkan untuk kita sama-sama bisa berkumpul di gereja kita di BSD. Maka dari itu gembala ataupun dari pihak gereja memutuskan supaya perjamuan kudus boleh terus berjalan, maka kami akan mengirimkan roti dan anggur kepada masing-masing keluarga. Satu keluarga atau satu pack kami akan sediakan untuk 5 orang. Jadi kami minta kalau misalkan ada kebutuhan tambahan dan juga alamat terbaru, mohon habis ini tolong di WhatsApp, tolong diinfokan ke kami supaya bisa kami data dan kami bisa kirimkan secepat mungkin. Kurang lebih rencananya kami akan kirimkan dalam awal minggu ini supaya seenggaknya di hari Kamis atau Jumat sudah diterima. Tolong jangan dibuka dulu, tapi nanti dibukanya waktu di hari Minggu, kita sama-sama secara online kita lakukan perjamuan kudus bersama-sama. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang ingin memberikan persepuluhan ataupun persembahan ke gereja, melihat keadaan saat ini, maka akan dilakukan secara via transfer dengan nomor rekening sebagai berikut. Mohon ditambahkan untuk persepuluhan yaitu Rp10. Sebagai contoh, jika persepuluhan Bapak Ibu sejumlah 1 juta, maka untuk ditransfer mohon ditambahkan Rp10, maka menjadi Rp1.010.000. Dan untuk persembahan mohon ditambahkan Rp5. Jadi misalkan contoh Bapak Ibu ingin memberikan Rp100.000, maka ditransfernya senilai Rp100.005. Terima kasih untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang memberikan persembahan dan persepuluhan. Sekian pengumuman yang kami bisa berikan. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Puji Tuhan, kita semua telah mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala dan kita terima berkat dari Tuhan. Moga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, beserta dengan pengurapan Roh Kudus, menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.